Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perkenalkan, nama saya Atika, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Apakah kakak punya kelebihan? Kelebihan sepertinya sih nggak punya. Untuk saat ini, saya masih mengeksplor diri saya sendiri. Jadi, saya mencoba berbagai bidang untuk mencari kelebihan saya. Tapi untuk sekarang ini, saya masih menekuni bidang penulisan. Karena menurut saya, bidang penulisan itu ada di diri saya. Kakak pintar dalam bidang apa ya? Kalau itu mungkin saya lebih condong ke bidang olahraga. Olahraga? Ya, seperti bermain sepak bola dan futsal. Itu tadi, dalam bidang penulisan menurut saya itu saya senang dari bidang penulisan itu, kayak membuat karya ilmiah, membuat cerpen, puisi gitu. Saya suka dengan bidang itu. Atau tujuan kakak di umur 30 tahun? Tujuan 30 tahun yang pertama sih membahagiakan orang tua dan ya sebisa mungkin bisa sukses. Menyelesaikan pendidikan yang pasti, terus memperluas relasi. Saya pengen relasi saya itu luas, jadi pandangan saya untuk ke depan itu juga luas. Terus apa ya, saya juga pengen menguasai bahasa asing, karena kan tahu sendiri ya Mbak, di zaman yang modern ini pastinya bahasa asing itu sangat perlu. Kira-kira di umur kakak 30 tahun sedang sibuk apa ya? Ya mungkin saya sibuk dengan mungkin bisnis saya atau pekerjaan saya gitu. Kalau lulus kuliah ada rencana nggak kak? Rencana sih inginnya ingin kerja dan kalau bisa lanjut kuliah di S2. Pastinya setiap manusia pasti punya rencana ya Mbak. Nah, rencana saya ya pengen itu tadi. Yang pertama, membahagiakan orang tua. Yang keduanya yang pasti bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus yang ketiga bisa membagi ilmu yang saya dapatkan. Apa kakak terpikir untuk bunuh diri? Untuk itu sih nggak ada kepikiran ya, karena saya sebagai manusia ya sebagai umat Muslim sendiri di agama saya dilarang untuk bunuh diri. Kalau ada takutan nggak kak atau kecemasan itu buat kedepannya? Kecemasan itu pasti ada sih, kayak cemas akan saya akan menjadi apa di masa depan itu kayak gitu.
yang menyebabkan mbaknya nggak bisa malas belajar itu? Malas belajar itu pasti timbul ya. Yang pertama itu karena faktor HP. HP itu berpengaruh sekali. Saya kadang kurang bisa memanage waktu antara bermain HP dengan mengerjakan tugas, dengan apa ya, belajar lah gitu intinya. Apa hanya pernah berpikir untuk bunuh diri? Enggak pernah. Kalau tanggapan orang yang bunuh diri gimana mbak? Tanggapan saya tentang orang-orang yang bunuh diri, mungkin mereka itu mentok ya, pikirannya mentok jadi berpikiran bunuh diri. Terus kemungkinan ya mereka itu kurang berpandangan luas lah. Berarti intinya itu nggak punya pandangan lain selain bunuh diri. Terus mungkin kurang teman, karena orang-orang yang bunuh diri yang saya tahu tuh pasti apa ya, kurang teman dekat. Jadi curhatnya itu ke siapa, mereka itu bingung mau curhat ke siapa. Itu menurut saya. Kalau ada nggak kecemasan banyak untuk kedepannya gitu, Kecemasan tentang apa? masa depan? Pasti ada, tapi ya berpikir positif lagi lah. Pasti setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Menurut saya seperti itu. Jadi yang penting saya lakukan hari ini dengan baik gitu. Terima kasih mbak. Iya. Ya Allah, saya.